Nah, kalau kita mau transisi kepada yang renewable dari non-renewable, kita tahu base load-nya harus berapa. Indonesia kan nggak bisa bilang batu bara tiba-tiba tutup terus nggak ada gantinya. Ya. Karena 62% dari energi kita itu adalah dari batu bara. Batu bara masih mendominasi energi dan listrik di Indonesia. Tanpa memperhitungkan biaya eksternal, batu bara dianggap sebagai sumber energi yang murah walaupun ada kebijakan pembatasan harga batu bara agar menjaga tarif listrik tetap rendah. Indonesia berkomitmen mengurangi emisi GRK gas rumah kaca hingga tahun 2030 sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional sesuai dengan ratifikasi Paris Agreement yang disepakati tahun 2015. Maka dari itu, berdasarkan Rancangan Umum Energi Nasional, Indonesia menargetkan penggunaan energi baru terbarukan sebesar 31% pada tahun 2050. Berdasarkan data Kementerian ESDM tahun 2018, persentase energi mix untuk batu bara semakin meningkat dikarenakan adanya akselerasi program pengembangan pembangkit listrik. Berdasarkan RUPTL, ada sekitar 27,1 gigawatt PLT batu bara yang direncanakan dibangun hingga tahun 2028. Oleh karena itu, Indonesia dihadapkan dengan tantangan besar dari sektor energi. Di tahun 2030 yang akan mendatang, listrik dari pembangkit tenaga surya diprediksi akan lebih murah dibanding PLT batubara, sedangkan PLT Bayu akan semurah batubara pada tahun 2050. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi PLT batubara yang sedang dibangun karena dapat terbengkalai nantinya. Menurut Menteri Keuangan Republik Indonesia, Ibu Sri Mulyani, pengurangan penggunaan batu bara di Indonesia tidak semerta-merta dapat dilakukan tanpa adanya pengganti sumber energi untuk memenuhi konsumsi energi di Indonesia. Dukungan finansial sangat diperlukan dalam proses transisi energi batu bara menuju energi baru terbarukan. Untuk itu, peluang investasi di bidang EBT akan semakin terbuka lebar. Salah satu bukti perkembangan EBT di Indonesia ditandai dengan beroperasinya dua pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB komersial pertama dan terbesar di Indonesia, yaitu PLTB Sidrap dan PLTB Towo 1 Joropento di Sulawesi Selatan pada tahun 2018. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengutarakan sumber daya energi baru terbarukan di Indonesia seperti solar, hidro, bioenergi, angin, panas bumi, dan lautan dengan total potensi 648,3 gigawatt masih melimpah dikarenakan saat ini hanya sekitar 2% saja potensi yang telah dimanfaatkan. Meskipun begitu, masa depan pengembangan energi baru terbarukan akan bergantung pada strategi PLN di mana Indonesia membutuhkan regulasi yang jelas untuk mengakselerasi transisi energi. Pengembangan energi baru terbarukan akan sangat berkontribusi terhadap transisi energi batubara, keamanan energi nasional, serta iklim kebijakan. Transisi batubara di Indonesia membutuhkan perencanaan jangka panjang dan butuh kolaborasi dari berbagai sektor, kementerian, dan pemerintahan daerah. Untuk itu, peran kita sebagai mahasiswa teknik mesin adalah mencari wawasan dalam berinovasi dan menjadi katalis untuk mewujudkan transisi energi yang efektif.